Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andra Lesmana dari kelas 11 IPS 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang bab 9 subbab A mengenai pergerakan nasional. Pertama-tama kita akan membahas tentang pengertian apa itu yang dimaksud dengan pergerakan nasional. Pergerakan nasional adalah gerakan sosial dan politik untuk memperoleh dan mempertahankan identitas dan otonomi nasional di antara sekelompok orang yang beberapa anggotanya anggap sebagai bangsa. Pergerakan nasional ini disebabkan oleh beberapa faktor-faktor. Ada yang dalam negeri atau yang bisa disebut dengan intern, dan ada juga yang dari luar negeri atau yang disebut dengan extern. Nah, beberapa faktor dalam negeri yang menyebabkan adanya pertumbuhan pergerakan nasional ini antara lain, yang pertama penderitaan akibat penjajahan, yang kedua kesatuan Indonesia di bawah Pax Neerlandica yang kemudian memberi jalan ke arah kesatuan bangsa, yang ketiga pembangunan komunikasi antar pulau, yang keempat pembatasan dan penyebaran bahasa Belanda dan penggunaan bahasa Melayu yang dipopulerkan. Yang kelima, adanya Undang-Undang Desentralisasi tahun 1903. Pergerakan kebangsaan di Indonesia dapat juga disebut sebagai reaksi terhadap semangat kedaerahan. Yang ketujuh, adanya inspirasi dari kejayaan Majapahit dan Sriwijaya. Ada juga faktor atau sebab-sebab yang dari luar negeri atau disebut juga eksternal. Yang pertama, ide-ide barat yang masuk lewat pendidikan modern menggantikan pendidikan tradisional. Yang kedua, kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905 yang kemudian mengembalikan kepercayaan bangsa Indonesia akan kemampuan diri sendiri. Yang ketiga, adanya pergerakan dan perjuangan bangsa lain yang menentang penjajahan, antara lain India, Turki, Irlandia, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan membahas tentang organisasi-organisasi yang muncul pada awal mula pergerakan nasional. Yang pertama ini ada Budi Utomo. Organisasi ini didirikan oleh mahasiswa-mahasiswa Stovia, yang dimana pada masa itu sekolah ini merupakan sekolah untuk mendidik dokter-dokter pilihan. Organisasi ini didirikan pada tanggal 20 Mei 1908. Berdirinya Budi Utomo ini menandai bahwa adanya perkembangan baru dalam sejarah bangsa Indonesia. Yang kedua adalah Sarekat Islam atau SI. Jadi SI ini merupakan lanjutan dari organisasi sebelumnya, yaitu Sarekat Dagang Islam atau SDI. SI ini merupakan partai yang diorganisir oleh kelas pengusaha kecil Indonesia. Agama Islam ini dijadikan umpan untuk menarik minat dukungan dari golongan mereka ini. Organisasi ini tadinya diketuai oleh Kiai Haji Samahudi. Kemudian jabatannya ia serahkan kepada Cokro Aminoto. Nah, semenjak dipegang oleh Cokro Aminoto ini, SDI diubah menjadi SI. Selanjutnya adalah Muhammadiyah. Organisasi ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada 18 November 1912. Ada dua tujuan didirikannya organisasi Muhammadiyah ini. Yang pertama, memajukan pendidikan dan pengajaran berdasarkan agama Islam. Yang kedua, mengembangkan pengetahuan ilmu agama dan cara hidup menurut agama Islam. Dalam gerakan sosialnya, organisasi ini sangat mendukung perjuangan untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas organisasi kebangsaan dan politik. Yang pertama ada Indische Partij yang didirikan pada tahun 1911 oleh E.F.E. Douwes-Dekker. Nah, ia ini masih memiliki hubungan darah dengan Douwes-Dekker atau Multatuli. Ada dua tokoh lainnya yang kemudian bergabung dengan Douwes-Dekker untuk memimpin Indische Partij, yaitu Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat. Kemudian mereka ini dikenal dengan tiga serangkai. Dan adapun tujuan-tujuan didirikannya organisasi Indische Partij ini. Tujuan jangka pendeknya adalah mempersatukan seluruh bangsa India. Untuk jangka panjangnya adalah mencapai India yang merdeka. Selanjutnya adalah Gerakan Pemuda. Gerakan Pemuda Indonesia sendiri sebenarnya sudah ada sejak didirikannya Budi Utomo. Tapi sejak kongresnya yang pertama ini, perannya itu telah diambil oleh golongan tua atau golongan kaum priai, sehingga menimbulkan kekecewaan terhadap golongan pemuda yang akhirnya memutuskan untuk keluar dari organisasi. Baru beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 7 Maret 1915, berdirilah Triko Darmo yang diketuai oleh R. Satiman Wiryo Sanjojo. Trikoro Darmo ini memiliki arti tiga tujuan mulia, yakni sakti, budi, dan bakti. Tujuan diadakannya perkumpulan ini adalah mempererat tali persaudaraan antar siswa-siswa Bumi Putra di sekolah menengah dan perguruan kejuruan. Selanjutnya menambah pengetahuan umum bagi para anggotanya. Dan yang terakhir adalah untuk membangkitkan dan mempertajam peranan untuk segala budaya dan bahasa. Selanjutnya adalah gerakan perempuan.
Pergerakan wanita ini dipelopori oleh Raden Ajeng Kartini. Menurutnya, wanita ini mengalami nasib yang buruk karena kurangnya pendidikan yang mereka terima, sehingga dalam banyak hal kehidupan, mereka ini masih bergantung pada laki-laki. Karyanya yang terkenal adalah Habis Gelap Terbitlah Terang. Jasanya selalu dikenang oleh bangsa karena menaikkan derajat wanita. Oleh karena itu, ditetapkannya Hari Kartini pada tanggal 21 April. Selain R.A. Kartini, ada juga Dewi Sartika yang berasal dari Bandung. Selain Dewi Sartika, ada juga Putri Minahasa, yakni bernama Maria Walanda yang lahir pada tahun 1872. Kemudian, pergerakan wanita yang bercorak politik berdiri pada tahun 1931 di Bandung, yakni Istri Sedar. Seorang pemimpinnya adalah Suwarni Jaya Saputra. Lalu pada tahun 1932 berdirilah Istri Indonesia yang didirikan dengan maksud untuk mencapai kemerdekaan Indonesia, yang pemimpinnya adalah Maria Ulfah dan Nyonya Sunario Mangunkuspito. Selanjutnya ada beberapa organisasi yang bersifat radikal. Yang pertama adalah Perhimpunan Indonesia. Pada tahun 1908, bersamaan dengan didirikannya Budi Utomo, didirikanlah sebuah perkumpulan remaja di Belanda dengan nama Indische Vereniging atau Perkumpulan India. Jadi sejumlah pelajar di Indonesia mendirikan organisasi ini semata-mata karena merasa senasib sepenanggungan di perantauan. Masyarakat Belanda pun menaruh simpati dan memberikan bantuan terhadap mereka. Tujuan perkumpulan ini akhirnya pun dipertegas, yaitu untuk kemerdekaan Indonesia. Partai yang bersifat radikal selanjutnya adalah Partai Komunis Indonesia. Pada tanggal 23 Mei 1920, ISDV, Indische Sozialdemokratische Vereniging, kemudian menjelma menjadi PKI atau Partai Komunis Indonesia. Partai ini mulai berkembang dengan sangat cepat karena propagandanya yang sangat menarik dan pemimpin-pemimpinnya yang berjiwa kerakyatan. Ketua dari organisasi ini adalah Semau. PKI ini dinyatakan sebagai organisasi terlarang oleh Belanda pada tahun 1927 karena aksi-aksi militan dan revolusionernya yang mengganggu kepentingan Belanda. Selanjutnya adalah Partai Nasional Indonesia. Pergerakan ini didirikan di Bandung pada tanggal 4 Juli 1927 oleh sejumlah pejuang kemerdekaan, diantaranya Soekarno, Samsi, Cokro Aminoto, dan lain-lain. Bung Karno mengajukan trilogi sebagai pegangan perjuangan. Yang pertama adalah kesadaran nasional, kemajuan nasional, dan perbuatan nasional. Dasar PNI adalah Mahernisme, yakni sosio-nasionalisme dan sosio-demokratis. Tujuan PNI ini sama seperti organisasi-organisasi sebelumnya, yakni untuk mencapai Indonesia yang merdeka. Kemudian timbullah dua partai baru, yaitu Partindo dan PNI baru. Selanjutnya, organisasi yang tercipta pada periode bertahan. Periode bertahan ini adalah periode ketika gerakan nasional di Indonesia berusaha lebih moderat dan menahan diri. Organisasi-organisasi yang berkembang pada masa periode ini adalah Parinda, GAPI, dan Gerindo. Parindra adalah singkatan dari Partai Indonesia Raya. Parindra ini didirikan di Kota Solo. Tujuan Parindra lagi-lagi sama dengan organisasi sebelumnya, yaitu mencapai Indonesia yang merdeka. Tokoh Parindra yang terkenal karena membela kepentingan rakyat di Foxtrot adalah Muhammad Tamrin. Perjuangan Belanda di Foxtrot ternyata cukup berhasil. Terbukti karena pemerintah Belanda mengganti istilah Inlander menjadi Indonesier. Selanjutnya adalah GAPI. GAPI ini merupakan singkatan dari Gabungan Politik Indonesia. Jadi pada tanggal 15 Juli 1936, Sutarjo Karto Hadikusumo ini mengajukan usul diselenggarakannya suatu musyawarah antara Indonesia dan Belanda, di mana setiap anggotanya memiliki hak yang sama. Tujuannya itu menyusun suatu hak pemberian terhadap Indonesia, yakni kekuasaan suatu pemerintah yang berdiri sendiri. Namun usul tersebut ditolak oleh Belanda. Lalu dengan adanya kekecewaan atas penolakan itu, pada tanggal 21 Mei 1939 yang diprakarsai oleh Muhammad Tamrin, didirikanlah Gabungan Politik Indonesia. Tujuan GAPI adalah menuntut pihak Belanda untuk memberikan Indonesia parlemen sendiri untuk Indonesia, sehingga GAPI mempunyai semboyan Indonesia berparlemen. Lalu ada juga alasan-alasan mengapa GAPI ini dibentuk. Yang pertama, karena hak untuk menentukan diri sendiri. Yang kedua, persatuan seluruh bangsa Indonesia dengan berdasarkan kerakyatan dalam paham politik, ekonomi, dan sosial. Yang ketiga, karena adanya persatuan aksi seluruh gerakan Indonesia. Akhirnya, karena tuntutan dari Indonesia itu terus-menerus, pihak Belanda pun mendirikan
Komisi Vismen. Tugas komisi ini adalah menyelidiki dan mempelajari perubahan-perubahan ketatanegaraan. Kemudian Komisi Vismen ini mengambil sebuah kesimpulan bahwa bangsa Indonesia ini ingin hidup dalam ikatan Belanda. Tentu GAPI menolak atas kesimpulan yang diberikan oleh Komisi Vismen ini karena menganggap bahwa kesimpulan yang diberikan Vismen ini merupakan rekayasa Belanda dan bertentangan dengan apa yang sebenarnya diinginkan oleh rakyat Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.